Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Aldi Rian Pratama, Ami Anissa Huda, Tiara Alwafahuang, dan saya Fiska Wulandari. Kami akan menjelaskan tentang materi hukum Newton tentang gerak. Dengan submateri, yaitu yang pertama hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton, gaya berat, gaya normal, dan gaya gesek, serta penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, materi pertama yaitu materi tentang hukum 1 Newton akan saya jelaskan. Bunyi hukum 1 Newton yaitu suatu benda yang diam akan tetap diam dan suatu benda yang bergerak akan tetap bergerak lurus beraturan dengan syarat yaitu bergerak sesuai resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Dalam hukum 1 Newton dapat disebutkan juga sebagai hukum kelembaban. Sifat dari hukum kelembaban benda itu tersendiri yaitu dapat disebut dengan inersia. Maksudnya adalah sifat suatu benda untuk mempertahankan kedudukannya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hukum 1 Newton ini menjelaskan bahwa setiap benda yang diam akan tetap diam dan setiap benda yang bergerak akan terus bergerak lurus beraturan selama resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Atau dengan rumus matematis yaitu sigma F sama dengan 0. Selanjutnya, materi tentang hukum 2 Newton akan dijelaskan oleh Aldi. Kepada Aldi dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton berbunyi bahwasannya percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan besar gaya itu, dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Hukum 2 Newton juga berkaitan dengan keadaan benda yang bergerak, di mana massa benda dan gaya yang diberikan pada benda tersebut diperhitungkan. Hukum ini juga menjelaskan bahwa ketika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda tidak sama dengan 0, maka benda tersebut akan bergerak dengan suatu percepatan tertentu, yang artinya benda yang bergerak ini memiliki suatu percepatan. Hukum Newton 2 dilambangkan dengan F sama dengan M dikali A. Dalam hukum Newton ini juga disimpulkan bahwasanya percepatan benda yang disebabkan oleh adanya resultan gaya pada benda dengan massa M berbanding langsung atau sebanding dengan besar resultan gaya, maka makin besar gaya, maka makin besar pula percepatannya. Percepatan benda yang disebabkan oleh adanya resultan gaya pada benda berbanding terbalik dengan massa benda M. Makin besar massa, maka makin kecil percepatan. Selanjutnya yaitu hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton berbunyi, ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua tersebut memberikan gaya yang sama besarnya terhadap benda pertama, tetapi arahnya itu berlawanan. Dilambangkan dengan F aksi sama dengan min F reaksi. Dengan kata lain, hukum 3 Newton ini berbunyi bahwa gaya aksi itu sama dengan gaya reaksi, gaya aksi sama dengan gaya yang bekerja pada benda, dan gaya reaksi itu sama dengan gaya reaksi benda akibat gaya aksi. Di sini juga dijelaskan bahwa massa merupakan sifat intrinsik dari sebuah benda yang menyatakan resistensinya terhadap percepatan. Satuan massa terhadap satuan internasional adalah kilogram. Dan berat merupakan gaya yang selalu menuju pusat gravitasi massa bumi. Satuan berat di dalam satuan internasional adalah Newton, yang dilambangkan dengan huruf N.
Dan perlu diingat bahwa pasangan gaya yang dimaksudkan dalam hukum 3 Newton ini bekerja pada dua benda yang berbeda. Hukum ketiga ini menyatakan bahwa tidak ada gaya yang timbul di alam semesta tanpa keberadaan gaya yang lain yang sama dan berlawanan arah dengan gaya tersebut. Jika sebuah gaya bekerja pada sebuah benda, maka benda itu akan mengerjakan gaya yang sama besar namun berlawanan arah. Dengan kata lain, gaya selalu muncul berpasangan dan tidak pernah adanya gaya yang muncul sendiri. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Aldi. Selanjutnya, materi tentang gaya bebas, gaya normal, dan gaya gesek akan dijelaskan oleh Tiara. Kepada Tiara dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang berat, gaya normal, dan juga gaya gesek. Pertama itu ada gaya berat. Setiap benda yang memiliki massa dan berada pada daerah yang masih terjangkau oleh medan gravitasi pasti memiliki gaya berat. Berat ini merupakan gaya gravitasi yang bekerja. Berat ini biasanya dilambangkan dengan W dengan satuan Newton. Arah gaya berat selalu tegak lurus dengan permukaan bumi. Dan Newton, gaya berat gaya gravitasi ini secara otomatis dapat diberikan dengan W sama dengan M dikali G, di mana W adalah gaya berat dalam satuan Newton, M adalah massa dalam satuan kilogram, dan G adalah percepatan gravitasi dalam satuan meter per sekon kuadrat. Oke, next. Baik, itu ada gaya normal. Gaya normal ini selalu tegak lurus terhadap bidang sentuh. Besarnya normal bergantung pada kondisi kedua benda yang mengalami kontak. Pada kasus balok di atas meja, maka terdapat dua gaya yang bekerja pada bab itu, yaitu ada gaya normal dan gaya berat. Kedua gaya tersebut bekerja dengan arah yang berlawanan dan memiliki besar yang sama. Lanjut. Selanjutnya ada gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang terjadi akibat gerak dua benda yang saling bersentuhan. Arah gaya gesek ini selalu berlawanan dengan arah gaya gerak, gerak benda, sehingga gaya gesek ini bersifat menghambat. Besarnya gaya gesek sangat bergantung dengan tingkat kekasaran benda. Terdapat dua jenis gaya gesek, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Lanjut. Yang pertama ada gaya gesek statis. Gaya ini sangat dipengaruhi oleh koefisien gesekan statis dan gaya normal suatu benda. Koefisien gesek statis benda menunjukkan tingkat kekasaran bidang yang bersentuhan dengan benda. Gaya gesek statis ini dapat dituliskan dengan Fs sama dengan μs dikali N, di mana Fs itu adalah gaya gesek statis dalam satuan Newton, μs adalah koefisien gesekan statis, dan N adalah gaya normal dalam satuan Newton. Selanjutnya ada gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis adalah gaya gesek yang terjadi ketika benda mulai bergerak. Apabila benda bergerak tanpa adanya gaya gesek, maka benda akan terus melaju tanpa adanya perlambatan atau berhenti. Gaya gesek kinetis dapat dirumuskan dengan Fk sama dengan μk dikali N, di mana Fk adalah gaya gesek kinetis dalam satuan Newton, μk adalah koefisien gesekan kinetis, dan N adalah gaya normal dalam satuan Newton. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Tiara. Selanjutnya materi terakhir yaitu materi tentang penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari akan dijelaskan oleh Ami. Kepada Ami dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi mengenai penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari.
Yang pertama yaitu hukum 1 Newton. Penerapan hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Yang pertama, pena yang berada di atas kertas di meja akan tetap di sana ketika kertas ditarik secara cepat. Yang kedua, ketika kita berdiri dalam bus yang sedang melaju kencang, tiba-tiba bus direm, maka para penumpang akan terdorong ke depan. Yang ketiga, ayunan bandul sederhana. Bandul jika tanpa gaya dari luar akan tetap bergerak dengan percepatannya adalah 0. Yang keempat, pada lift diam atau bergerak dengan kecepatan tetap, maka percepatannya adalah 0. Oleh karena itu, berlaku keseimbangan gaya yang sesuai dengan hukum 1 Newton. Yang kelima, benda diam yang ditaruh di meja tidak akan jatuh kecuali ada gaya luar yang bekerja pada benda itu. Next. Selanjutnya, penerapan hukum 2 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pada gerakan di dalam lift. Ketika kita berada di dalam lift yang sedang bergerak, maka gaya berat kita akan berubah sesuai pergerakan lift. Saat lift bergerak ke atas, kita akan merasakan gaya berat yang lebih besar dibandingkan saat lift dalam keadaan diam. Hal yang sebaliknya terjadi ketika lift yang kita tumpangi bergerak ke bawah. Saat lift bergerak ke bawah, kita akan merasakan gaya berat yang lebih kecil daripada saat lift dalam keadaan diam. Yang kedua, bus yang melaju di jalan raya akan mendapatkan percepatan yang sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa bus tersebut. Yang ketiga, menggeser barang pada bidang miring. Yang keempat, jika terjadi tabrakan antara sebuah mobil dengan kereta api, biasanya mobil akan terseret puluhan bahkan ratusan meter dari lokasi tabrakan sebelum akhirnya berhenti. Next. Selanjutnya yaitu penerapan hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, seseorang memakai sepatu roda dan berdiri menghadap tembok. Jika orang tersebut mendorong tembok, maka reaksinya adalah tembok mendorongnya dengan arah gaya yang berlawanan. Yang kedua, ketika seseorang berenang menggunakan kaki dan tangannya untuk mendorong air ke belakang, maka reaksinya adalah air juga akan mendorong kaki dan tangan perenang ke depan. Yang ketiga, ketika kita menembak, senapan mendorong peluru ke depan, dan sebagai reaksinya, peluru pun mendorong senapan ke belakang. Yang keempat, ketika mendayung perahu. Pada waktu mengayunkan dayung, pendayung mendorong air ke belakang. Sebagai reaksi, air memberi gaya pada dayung ke depan, sehingga perahu bergerak ke depan. Yang kelima, ketika orang menendang bola, kaki memberikan gaya ke bola, dan sebagai reaksi, bola memberikan gaya ke kaki. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ami. Dengan berakhirnya penyampaian materi dari Ami tadi, maka berakhir pula lah presentasi dari kelompok kami. Jika ada dan salahnya, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.